saya yakin dari dulu kok, zaman Pak Soekarno atau berikutnya presiden-presiden berikutnya Pak Hamengkubuwono, kebetulan saya juga sempat ketemu sendiri di Alas Purwo. Abu Hamengkubuwono ke-9 pada waktu itu. Termasuk juga Pak Mantap yang saya ceritakan tadi. Gitu. Ya pernah ketemu. Pak Mantap ya? Iya. Pada waktu itu Gus Dur juga pernah ketemu. Di Alas Purwo? Iya. Pada waktu itu masih muda dan masih ganteng, masih normal sekali gitu lah. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Pak Suto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, perkenalan dulu kepada teman-teman Pak Suto. Nggih. Jenengan asmone Pak sinten? Nama saya Tin Suto. Purnawirawan Taman Nasional Alas Purwo. Berarti pernah menjadi petugas di Alas Purwo ngaten ya? Iya. Pernah menjadi petugas di Alas Purwo kurang lebih 36 tahun. 36 tahun di Alas Purwo. Di Alas Purwo. Itu menjadi apa Pak tugasnya jenengan? Kebetulan tupoksi saya adalah Polhut atau Polsus, menjaga keamanan di Alas Purwo, termasuk juga dengan segala tindakan represif maupun preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di Alas Purwo. Saat itu ya? Iya. Oke, pasti kan banyak pengalaman-pengalaman di Alas Purwo Pak. Karena kan Alas Purwo sudah terkenal ke apa ya? Keangkeran dan kemistikannya gitu. Kalau orang-orang bilang Alas Purwo itu alas yang sangat menyeramkan, jalmo moro jalmo mati gitu kan. Ada bahasa yang seperti itu. Kalau menurut panjenengan gimana itu? Iya benar. Jadi gini, ada dua versi antara ilmiah dengan supranatural. Kebetulan saya juga sebagai petugas sekaligus menyelam sambil minum air. Saya juga adalah pelaku spiritual yang ada di Alas Purwo. Yang konon ceritanya adalah hal yang sangat wingit, jalmu moro, jalmu mati. Pada waktu saya baru masuk, saya condong pikiran saya kepada sesuatu yang ilmiah. Jadi menganggap ada orang ritual, itu saya anggap orang gila. Oh gitu. Iya, orang gila, orang nggak waras gitu. Jadi sudah geblinger kan gitu. Iya. Ternyata begitu saya lama di Alas Purwo, baru saya mendapatkan satu musibah. Musibah itu ternyata adalah ujian dari Tuhan yang membuat dewasa kita. Ternyata sehebat-hebatnya ilmu ilmiah itu juga tidak akan menang dengan ilmu supranatural. Katakanlah sekarang, orang yang naik haji itu banyak profesor-profesor. Nah ternyata mereka profesor itu kan ilmu yang ilmiah. Yeah. Nah ternyata supranaturalnya mereka naik haji, berarti kan supranatural juga akhirnya. Ujung-ujungnya mereka kalau sakit, yang akan disebut adalah Tuhan. Tidak mungkin dia yang disebut adalah dokter. Oh dokter penyakit dalam, oh dokter ini enggak. Tetapi dia akan lari kepada supranatural. Ya Allah tolonglah saya. Nah, berarti supranatural itu adalah lebih tinggi nilainya atau lebih kuat daripada yang ilmiah. Dari situ saya kemudian melakukan spiritual, bahkan sampai sekarang saya sudah purna tugas, saya tetap masih melakukan spiritual. Karena apa? Ujung-ujungnya kita nanti mati. Lah mati itu nanti kemana perjalanan kita setelah mati? Sesuai dengan keyakinan kita dan kepercayaan kita, nanti ada surga, ada neraka, kan gitu. Nah tentang yang ilmiah sendiri, Alas Purwo pada zaman dulu, itu benar-benar masih banyak yang tidak sadar. Tidak sadar hukum. Tidak sadar akan pentingnya kehutanan itu untuk masyarakat dan sekitarnya. Nah, pada waktu itu sangat sulit mengendalikan termasuk pencurian bambu, perburuan, itu sangat banyak sekali. Oh, berarti jenengan tugasnya adalah menjaga agar tetap tetap terjaga ekosistemnya gitu ya? Ya, ekosistem supaya akan tetap terjaga. Sumber plasma nutfah jangan sampai hangus, itu jangan sampai habis lah keasliannya tentang Alas Purwo ini. Nah, itu menyadarkan masyarakat melalui tindakan preventif ataupun represif itu. Iya. Tapi kendalanya pada waktu itu karena masyarakat itu SDM-nya masih pada rendah,
sangat sulit sekali. Oh gitu. Nah, apa yang ada sekarang ini adalah merupakan hasil daripada senior-senior terdahulu, termasuk saya sekarang ini termasuk senior sudah purna ini. Gitu lah. Jin. Terus Pak Suto terkait dengan itu tadi kan jenengan saat sebagai Polhut ya. Ya. Nah itu kan pasti sering bertemu dengan hewan-hewan buas Ya. saat itu. Hewan buas apa saja kah yang pernah jenengan temui? Yang ada di Alas Purwo hampir semuanya saya sudah pernah ketemu. Cuman ada berita miring yang berkembang di masyarakat katanya harimau Jawa ada di Alas Purwo. Iya. Tapi saya sebagai petugas belum pernah menemukan. Selama bukti. 35 tahun belum 36 pernah ketemu tahun ya? belum pernah ketemu namanya harimau Jawa, harimau loreng belum pernah. Tapi kalau Panthera pardus, macan tutul, macan dahan, macan kumbang, dan macan-macan yang lain sering ketemu. Sering ya? Sering. Terus ada satu mitos di Alas Purwo itu gini. Orang masuk ke Alas Purwo itu sangat wingit, sangat berbahaya. Sebenarnya tidak. Yang penting kita nggak neko-neko lah di Alas Purwo itu, gitulah. Yang penting kita nggak neko-neko. Niat awalnya. Ya itu niat tadi awal gitu ya. Apalagi kita sudah pernah mengkhianati orang, pernah mencelakai orang atau gimana. Atau di Alas Purwo menjadikan ajang penipuan segala macam. Itu bisa berbahaya bagi orang itu sendiri. Gitu. Jadi Menurut saya mitos tapi sering terjadi. oh gitu. Gitu. Kita jahat sama orang, itu biasanya di Alas Purwo akan cilaka lah gitu loh. Oh iya. Silakan. Terus ketika jenengan ketemu dengan jenis-jenis kucing kucing besar, Ya. itu tadi gimana? Ada reaksi apa gitu? Atau mungkin langsung lari atau menyerang gitu? Ya. Pertama sesuai dengan namanya ya. Kalau macan itu adalah si raja hutan kan gitu ya. Dia punya wibawa. Itu biasanya manusia siapapun yang ketemu dengan macan, walaupun dia awalnya mengatakan tidak takut, tapi begitu ketemu macan dia langsung down. Karena mungkin wibawa seorang raja hutan kan gitu ya. Dia pasti akan down, siapapun orang itu. Orang bersenjata, tidak bersenjata atau gimana. Kadang-kadang bawa senjatanya bisa jatuh gitu. Jadi manusia kadang-kadang ya ada di pikirannya, oh aku ini orang kuat, aku ini orang hebat. Tapi begitu kenyataannya dia ketemu sama macan, rontok dia wibawanya. Kalah sama raja. Kalah hutan sama tadi ya? wibawanya sama si raja hutan tadi. Itulah. Tapi kita juga nggak perlu takut. Karena apa? Sepanjang sejarah 36 tahun ini, saya belum pernah dengar teman saya petugas-petugas Taman Nasional Alas Purwo itu dimakan sama macan, itu belum ada. Gitu. Iya. Ada dulu orang ritual itu yang dimakan sama macan itu ada. 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 Tapi mungkin dia itu tadi karena dia awalnya sudah berbuat macam-macam kesalahan atau kesombongan atau gimana gitu. Itu ada dulu juga. Itu tahun berapa, Pak? Suto? Wah, tahunnya sudah lupa ya. Tapi jenengan sudah jadi petugas di situ. Oh, sudah lama jadi petugas ini. Itu. Berarti petapa hanya dibunuh atau dimakan organ tubuhnya? Dimakan ini kulitnya diselongkopkan ke sini ke mukanya sini. Tuh. Kalau itu biasanya kerjaan biasanya kayak gitu. Macan tutul pun juga bisa begitu. Juga bisa begitu, Ya, ya. sama begitu. Jadi rata-rata mungkin dia melihat mata manusia itu kan, manusia itu adalah makhluk paling mulia, dia punya wibawa juga. Oh. Dia bergetar, dia tidak bisa makan manusia yang melek. Takut. Makanya ditutup matanya gitu. Mata manusia itu memancarkan sesuatu. Nggih. Terus pengalaman mistisnya panjenengan biasanya kan ketemu dengan penunggu Alas Purwo atau apa gitu. Begini, tadi saya mengatakan bahwa saya sebagai petugas sekaligus juga sebagai orang spiritual, menyelam sambil minum air. Dulunya saya condong kepada sesuatu yang ilmiah, menganggap orang spiritual di Alas Purwo itu adalah orang gila, orang tidak ada kerjaan, orang jadi buronan di daerahnya, gitu. Tidak dianggap di daerahnya, kemudian dia lari di Alas Purwo, akhirnya lelakon di Alas Purwo karena keterpaksaan. Awalnya demikian. Tapi begitu saya mengalami cukup lama jadi petugas di situ, ternyata spiritual itu adalah penting. Sama dengan kita sholat itu kan penting, tiang agama. Iya. Orang spiritual yang biasa melakukan ritual, niatnya adalah ibadah, Itu adalah panggilan jiwa seseorang. Makin kuat orang itu dengan ibadah. Orang beribadah itu kuat. Kalau nggak percaya seperti orang sholat aja. Ya maaf, saya bukan menghina kepercayaan lain atau agama lain ya.
Orang Islam itu wudunya loh satu hari aja 5 kali, minimal 5 kali kan gitu kan ya. Ya dengan sendirinya kan secara ilmiah pun di sini kan akan bersih, di muka kita itu akan bersih. Gitu. Aura kita pun juga akan semakin terbuka, tidak kusam. Orang yang tidak pernah sholat pasti kusam sudah. Orang yang sering sholat pasti bersinar. Pasti orang mengatakan, walaupun orangnya jelek, dibilang, oh ganteng orangnya. Karena aura ini sebenarnya. Kan gitu. Jadi laku spiritual yang dulu orang itu saya anggap gila ternyata adalah benar. Bahkan seorang petinggi negara pun hampir di negara manapun ya terutama Indonesia ya, saya yakin orang-orang itu punya tim-tim spiritual. Nah, betul. Ada gitu. Penasehat spiritualnya. Iya, ada penasehat spiritual gitu. Bahkan perusahaan pun juga mengalokasikan dananya spiritual sekian juta. Ya termasuk, ya maaf aja kalau saya katakan saya juga adalah tenaga supranatural dari perusahaan juga. Gitu. Jadi saya boleh dibilang tenaga supranatural yang boleh dibilang digaji bulanan lah gitu. Iya. Kenapa? Berarti perusahaan itu kan sudah mengalokasikan dananya untuk spiritual. Ini perusahaan tidak terlalu besar, apalagi perusahaan yang lebih besar, apalagi penguasa yang lebih besar lagi. Nah, saya yakin dari dulu kok zaman Pak Soekarno atau berikutnya presiden-presiden berikutnya Pak Hamengkubuwono, kebetulan saya juga sempat ketemu sendiri di Alas Purwo. Abu Hamengkubuwono ke-9 pada waktu itu. Termasuk juga Pak Mantap yang saya ceritakan tadi. Gitu. Ya pernah ketemu. Pak Mantap ya? Iya. Pada waktu itu Gus Dur juga pernah ketemu. Di Alas Purwo? Iya. Pada waktu itu masih muda dan masih ganteng, masih normal sekali gitu lah. Itu. Gus Dur berarti pernah apa? Lelaku atau hanya ziarah ke Alas Purwo itu? Ya waktu itu saya nggak tahu, pokoknya yang jelas apakah ketemu di dia situ, gitu ya? Lelaku atau gimana, tapi yang jelas banyak santri juga yang datang. Ya karena beliau kan memang orang apa yang menjadi panutan kan gitu ya, panutan di pondok pesantren gitu. Itu masih muda dan masih bisa melihat dengan jelas, ganteng lagi itu. Ya omongannya memang bener lonyotan, dia memang berani juga memang gitu ya. Tapi sama sekali saya juga nggak nyangka kemudian Gus Dur masuk ke politik, saya juga nggak nyangka. Kemudian jadi presiden juga nggak nyangka juga gitu loh. Banyak tokoh-tokoh itu sebenarnya yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Makanya saya bilang banyak pejabat di negeri Indonesia ini, di Republik ini yang punya orang-orang spiritual, termasuk yang datang di Alas Purwo. Apalagi kalau sudah mau pilihan caleg gitu ya. Mau pilihan caleg, mau pilihan kepala daerah, Alas Purwo pasti lebih rame orang lelaku ritual. Pasti gitu. Entah itu mungkin penasehat spiritualnya atau apa yang ya, yang jelas gitu, mau mendukung, katakanlah mendoakan si caleg atau gimana itu. Hampir semua. Kalau saya sebutkan nama ini itu ya menyangkut privasi seseorang, jadi saya nggak berani menyebutkan gitu ya. Itu banyak gitu. Terus Pak Suto, ini tadi kan yang saya tanyakan tentang pengalaman jenengan ketemu dengan makhluk lain, itu pernah nggak saat di Alas Purwo itu? Ya pernah, bahkan saya pernah gini kok. Saya bersama orang bule, orang asing, dia sama sekali tidak percaya tentang hal yang gaib. Dia nggak percaya. Kemudian, ayo kalau kamu ingin tahu, ayo kita buktikan. Tapi jangan rame-rame, ayo ikut saya. Saya ikut turun itu di pancur di bawah itu. Kemudian saya mohon sama Allah, ya Allah tunjukkanlah sesuatu agar supaya mereka percaya akan makhluk-makhlukmu yang lain. Ya Allah tunjukkanlah ya Allah. Saya meminta kepada Allah itu boleh dibilang dengan kesungguhan hati, dengan meneteskan air mata saya nyuwun terhadap Gusti. Ternyata waktu itu keluar makhluk yang besar. Makhluk yang besar yang sangat menakutkan. Bule itu ternyata sebagian ada yang ngerangkul saya, sebagian ada yang lari. Loh, berarti yang tahu beberapa ya? Berapa orang? Bukan hanya satu? Banyak. Waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 9 orang atau berapa orang? 9 orang. Ada yang lari sampai pohon pun ditabrak, dia nggak terasa. Ada yang juga ngerangkul saya. Terus saya bilang, tenang. Anda tidak akan apa-apa. Yang penting Anda tenang. Kalau semua ngerangkul saya, gimana saya ngelindungin kan gitu kan ya. Itu. Kemudian yang tenang. Nah pada waktu itu dia kebetulan kebanyakan dari Rusia, dari Soviet. Yang notabene komunis. ateis Ya. bukan komunis, ateis.
Jadi ateis, tidak bertuhan, tidak berkepercayaan, bahkan terhadap makhluk yang namanya apa ya, hantu atau gimana sama sekali nggak percaya. Tapi begitu dia melihat itu, dia kaget karena datangnya itu seperti gempa, seperti gempa, horeg gitu kan. Ya akhirnya itulah dia. Kemudian ada beberapa orang yang saya tiap tahun nanti saya akan ke sini, saya akan datang ke sini lagi, akan menjumpai bapak itu. Tapi ternyata nggak ketemu. Apa dia masih hidup atau sudah meninggal saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu dia antusias sekali ingin datang ke Indonesia lagi, ingin mengetahui lebih jauh tentang makhluk-makhluk gaib itu. Gitu. Kalau jenengan sendiri pernah nggak saat di Alas Purwo itu ketemu sama si makhluk itu sendiri? Makhluk Sangat gaib. sering, Sering ya? sangat sering. Ya. Apa saja biasanya, Pak? Ada juga waktu teman saya sakit. Teman saya sakit itu yang namanya Pak Siswanto, sekarang masih hidup. Sekarang pindah di Baluran waktu sakit. Pada waktu itu tidak semudah sekarang bisa keluar masuk kita cari obat. Pada waktu itu kita nyarikan obat, ternyata ada seseorang ngasih bumbung berisi air supaya diminumkan kepada teman saya namanya Pak Siswanto itu. Ternyata kemudian sembuh. Nah, orang yang ngasih bumbung itu tadi hilang. Ya saya kan kaget, loh ini berarti bukan manusia lumrah kan gitu. Ternyata ya itu tadi, hal-hal yang gaib bisa muncul, bisa memberikan air untuk obat, nah itu. Dan bisa sembuh. Itu berarti sosoknya seperti orang biasa gitu ya? Iya seperti manusia biasa. Kita awalnya nggak nyangka ini makhluk gaib atau gimana, nggak nyangka. Ya seperti manusia biasa. Terus Pak Suto, untuk makhluk gaib yang mainstream yang sering dikatakan di media-media seperti genderuwo, kuntilanak, tuyul dan lain-lain, apakah ada di Alas Purwo kalau menurut panjenengan? Menurut saya yakin ada. Ada ya. Ya, tergantung manusia yang datang, yang ketemu dengan seperti itu, alam pikirannya dia seperti apa. Oh. Tuh. Kalau orang biasa-biasa aja, tenang aja, terus dia tidak membawa masalah apa-apa, saya yakin tidak ada masalah juga. Gitu. Tapi kalau orang ini sudah pernah, ya nuwun sewu, mungkin durhaka terhadap orang tuanya atau gimana ya, durhaka kepada istrinya mungkin, ya di sana mungkin akan menjumpai hal-hal yang nggak enak, termasuk ketemu mungkin dengan genderuwo, dengan ini. Ya. Bahkan di Pancur itu kan ada musola. Saya wirid itu tentu kita menghadap Tuhan dengan satu konsentrasi penuh. Kadang-kadang di samping kita itu seperti ada orang, padahal tidak ada orang. Siapakah gerangan mereka? Itu adalah makhluk-makhluk yang seperti itu. Kalau seperti saya, ya maaf aja, hati saya sudah sepenuhnya kepada Allah kan gitu ya. Saya tidak akan getar oleh hal yang semacam itu, dengan yang macam-macam itu. Ya udah biasa aja, ya biarkan biasa aja. Sama-sama kita makhluk Tuhan. Tapi kalau ketemu sendiri dengan sosok katakanlah genderuwo gitu, pernah enggak? Pernah. Lari pagi itu pernah ketemu dengan apa itu? Bambu tahu-tahu menutup jalan. Padahal dia begitu paginya, setelah siang itu dia berdiri lagi, nggak ada yang patah. Dia mentiung, ada pohon besar juga gitu. Tertutup jalan itu. Nah, kebetulan saya kan malam itu saya suka keluar. Kadang-kadang di tengah teman-teman saya tidur, ya. Wong piket kok tidur kan saya gitu. Di saat-saat sepinya orang, disitulah saya itu melek. Gitu. Nah, dengan banyak melek itu saya banyak tahu tentang hal-hal yang gaib ataupun hal-hal yang ilmiah gitu lah. Berarti saat ketemu dengan sosok genderuwo itu diganggu enggak? Tidak ada yang mengganggu. Ya cuman mengganggunya cuma nutup jalan itu aja, yang apa bambu yang ditutup. Kadang sering iseng gitu enggak ya? Saya belum pernah diisengin, nggak tahu, nggak pernah, belum pernah. Dan saya selalu mengatakan kalau ketemu dengan begitu, selalu berucap subhanallah, itu aja ya. Saya sudah dengan satu keyakinan bahwa saya dengan perlindungan Allah itu saya akan lebih kuat ya. Terus Pak Suto, kalau menurut panjenengan Alas Purwo ini sebagai apa? Apakah sebagai penghimpunan pasukan lelembut atau sebagai pemukiman yang sangat ramai gitu? Ya, secara supranatural Alas Purwo itu adalah kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu secara supranatural. Karena saya temu dengan seorang pangeran, pernah ketemu, tapi bentuknya dalam mimpi, bukan dalam alam begini, tapi enggak dalam alam mimpi. Itu
Ini adalah sebuah kerajaan di Alas Purwo. Itu dalam hal spiritual. Kalau dalam hal kita petugas adalah segerombolan pohon-pohonan yang tumbuh di satu ladang atau di satu lahan lah gitu. Iya, karena pohonnya kan kalau saya rasa itu ratusan tahun juga ada Pak, karena pohon jati yang seukuran begitu kan pasti membutuhkan waktu ratusan tahun. Ya, kebetulan Alas Purwo kan dikelola dengan beberapa sistem ya, dengan beberapa zonasi. Ada zonasi pemanfaatan, ada zonasi inti, ada zonasi rimba, ada zonasi buffer zone sebagai hutan penyangga kan. Di zona inti itu tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali untuk kepentingan ilmu penelitian dan pendidikan. Jadi kunjungan wisata itu di zona inti itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Zona inti itu hanya untuk kepentingan penelitian dan ilmu pendidikan. Itu pun juga dengan harus izin. Gitu. Ada pemandunya juga. Iya,